Hai semua, hari ini kita akan merestorasi Honda Blade. Pada dasarnya motor ini adalah motor bapak untuk pergi ke kebun. Dan keadaannya kawan-kawan bisa lihat semua, ini sudah sangat parah ya. Dan kita akan merestorasi keseluruhan bodi dari motor ini. Dan saksikan saja video ini sampai selesai. Untuk langkah pertama langsung saja kita bongkar semua bagian bodinya, baik bodi kasar maupun bodi halus, semua harus dilepas supaya nanti proses pengerjaannya menjadi lebih mudah ya. Di sini langsung saja kita lepas bagian murnya satu persatu, dan di sini kita kerjakannya total, kerjakan sendiri ya. Oke, inilah dia semua bagian bodi yang telah kita lepas tadi, yang nanti akan kita repaint. Dan berikutnya kita lanjut ke proses pelepasan stripping. Proses pelepasan stripping ini menurut saya proses yang memakan waktu sangat lama ya, karena kita harus melepas strippingnya sedikit-sedikit. Dan bagi kawan-kawan yang punya ide atau cara untuk melepas stripping ini agar lebih efektif, boleh di komen di bawah. Dalam proses pelepasan stripping ini, saya juga pernah melepas stripping Yamaha. Itu lebih mudah walaupun umur penggunaannya telah lama, tapi itu jauh lebih mudah daripada pelepasan stripping yang merek Honda. Tidak tahu kenapa pelepasan stripping merek Honda itu membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat banyak. Oke, setelah proses pelepasan stripping selesai, di sini saya membersihkan sisa-sisa cat dan sisa lem stripping itu menggunakan thinner. Di sini thinnernya saya beli thinner kalengan di toko bangunan. Kawan-kawan kalau mau langsung saja ke toko bangunan terdekat di kota Anda. Setelah proses perontokan lem dan sisa stripping selesai, langsung saja kita masuk ke proses berikutnya, yaitu pengamplasan. Di sini saya menggunakan amplas hitam berukuran 600 atau amplas grade 600. Karena bodi motor ini sudah sangat parah, tapi bagi kawan-kawan yang bodi motornya masih lumayan bagus, kalian mungkin bisa menggunakan amplas dengan grade 800 supaya nanti hasil catnya lebih bagus. Kita bersihkan semua bagian menggunakan amplas, air, dan sabun. Sabunnya bebas, sabun apa saja. Next, ke proses berikutnya itu adalah proses pengecatan bodi kasar. Di sini proses pengecatan bodi kasarnya menggunakan D-Tone dashboard coating original black. Untuk video full tentang restorasi bodi kasar, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Di situ lengkap tentang restorasi bodi kasar. Untuk pengerjaan proyek kali ini kita menggunakan Sapporo Ultimate dengan kode OY01, yaitu original Yamaha matte black. Di sini formulanya adalah formula 4-in-1, jadi kita tidak perlu epoksi lagi dan tidak perlu clear dan tidak perlu warna dasar juga. Jadi langsung semprot saja. Namun untuk bodi samping ini supaya sesuai dengan konsep, saya ingin warnanya menjadi glossy. Ya, solusinya saya menggunakan clear gloss lagi. Adanya formula 4-in-1 dari Sapporo ini bagi saya sangat mempermudah proses restorasi motor bagi kawan-kawan yang ingin merestorasi. Karena kita tanpa harus menggunakan epoksi dan juga harus menggunakan clear. Setelah pengecatan sebanyak 2 lapis secara merata, ini saya semprotnya tipis-tipis terlebih dahulu, kemudian dikeringkan, kemudian semprot lagi 2,5 lapis. Setelah proses pengecatan tipis-tipis secara merata, kita naik ke layer berikutnya. Ini layer ke-3
3, kita akan lapisi sebanyak setengah lapis lagi. Artinya kita cuma mengecat sebanyak 2,5 lapis. Berikutnya kita akan cat bodi bagian depannya. Ya, di sini karena memang dasar cat pabrikannya adalah warna hitam, jadi menutupnya itu lebih baik atau lebih cepat daripada di media berwarna lain. Sini saya sudah mengecat sebanyak 2 lapis dan ini hasilnya sudah mulai bagus ya kawan-kawan. Bisa lihat sendiri hasilnya sudah mulai tertutup dengan merata. Next, kita akan mengecat sebanyak setengah lapis lagi. Kita pastikan tidak ada bagian yang tertinggal atau bagian yang tidak terkena cat, sehingga hasil pengecatan kita akan lebih bagus. Berikutnya kita akan melapisi setengah lapis terakhir dan kita pastikan di semua sudut-sudut itu harus terkena cat supaya hasilnya lebih sempurna. Oke kawan-kawan, bisa lihat inilah hasil setelah kering menggunakan formula 4-in-1 dari Sapporo Ultimate. Kawan-kawan bisa lihat warnanya itu hitam doff yang sangat pekat dan ada sedikit butiran-butiran metalik. Untuk bodi bagian samping dan sayap bagian depan itu kita akan cat menggunakan Sapporo Ultimate dengan kode OC01 Sage Green atau Sage Green, saya juga tidak tahu cara membacanya. Formula ini formula 3-in-1, jadi berbeda dengan yang tadi memiliki formula 4-in-1, tapi ini 3-in-1. Jadi kawan-kawan wajib menggunakan clear, karena dia tidak bisa kalau tidak menggunakan clear. Dan warnanya itu adalah glossy, tidak doff seperti yang tadi. Untuk proses pengecatannya, yang pertama kita embun tipis-tipis merata, kemudian kita tunggu kering selama 5 menitan. Setelah kering baru kita lanjut ke lapisan kedua. Dalam proses pengecatan menggunakan formula 3-in-1 ini wajib tipis-tipis merata, karena kalau tidak cat dasarnya itu akan retak. Berbeda dengan pengecatan menggunakan dasaran epoksi, itu boleh langsung sedikit tebal. Tapi kalau formula yang seperti ini 3-in-1 atau 4-in-1 yang tidak menggunakan epoksi atau epoksinya memang tercampur di dalam cat, maka kita harus mengecat dengan tipis-tipis merata supaya hasil pengecatan jauh lebih bagus. Setelah hasil pengecatan itu kering, saya diamkan selama 1 jam. Di sini kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses pengekliran. Dan saya menggunakan clear merek Diton Premium dengan kode 9128 Clear Gloss Plus Aktivator. Proses pengekliran juga sama dengan pengecatan, yaitu kita clear 1 lapis terlebih dahulu secara merata. Nanti baru kita naik sebanyak 2-3 lapis supaya hasilnya itu lebih maksimal. Setelah didiamkan lebih kurang selama 15 menit, di sini kita masuk ke lapisan kedua. Dan di lapisan kedua ini juga teknik pengeklirannya sama ya, tidak boleh putus-putus dan harus merata di semua bagian. Nah, ini setelah saya lapisi sebanyak 2 lapis, hasilnya sudah mulai kinclong, sudah mulai mengkilap dan juga sudah mulai merata. Setelah ini nanti kita akan lapisi sebanyak setengah lapis lagi supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, di sini saya mengalami kendala, yaitu cat dasarnya keriting. Ini disebabkan karena proses pengecatannya langsung sekali cat secara tebal ya. Jadi kawan-kawan harus berhati-hati, jangan sampai terjadi hal seperti ini.
Untuk mengatasinya kita harus tunggu kering terlebih dahulu. Setelah kering kita akan amplas menggunakan amplas 1000. Setelah itu baru kita cat secara tipis merata agar permukaannya tidak keriting lagi. Oke, masalah yang kita alami sudah selesai. Ini hasil setelah kita cat sebanyak 2 lapis. Dan setelah kering kita langsung clear dengan teknik yang sama. Beginilah hasil body doff tadi setelah kita clear. Jadi nampak di dalam ruangan itu sangat hitam atau hitam pekat. Dan ketika berada di luar ruangan dia memiliki butiran-butiran metalik. Selanjutnya kita akan mengecat velg dari motor ini. Di sini kita akan mengecat menggunakan Dayton Premium dengan kode 9103 Super White. Video selengkapnya kawan-kawan bisa saksikan di video sebelumnya. Di situ lengkap tutorial sampai hasil dari pengecatan khusus untuk velg menggunakan Dayton Premium. Setelah semua bagian dipastikan kering secara merata, di sini saya diamkan selama 24 jam. Kita lanjut ke proses pemasangan. Kita pasang bodinya secara perlahan-lahan agar tidak ada yang rusak dan catnya juga tidak lecet karena di sini belum terlalu kering ya. Setelah proyek kita selesai dan inilah hasilnya. Bagaimana komentar kawan-kawan? Silakan komen di bawah.